Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan sharing ya watchlist saham saya untuk trading tanggal 19 September 2025 dan gak terasa satu minggu full saya bikin video ya. Emang semangat auranya lagi enak banget marketnya dan ya portonya juga hijau bersyukur. Dan ya sebelum masuk ke pembahasan saham yang akan saya omongin hari ini, disclaimer kalau saya tidak mengajak atau menghimbau teman-teman untuk beli jual, makanya penting untuk melakukan analisa ulang dan ya teman-teman harus mengerti lah beli sama jual itu jempol teman-teman yang mencet bukan jempol saya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak ada kepastian saham yang saya informasikan itu akan naik. Jadi makanya penting untuk teman-teman bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Besok sebenarnya nggak terlalu banyak sih teman-teman. Saya masih saham-saham kemarin. Nanti saya akan sharing ya. MTech Group mulai menarik sama Bufa juga. Ini foreign yang jadi mover ya. Kalau market makernya pinter gitu ya, harusnya foreignnya bisa ya diambil banyak gitu ya cuan dari situ gitu ya. Seperti itu dan nah ini sebelum masuk ke pembahasannya saya mau mengucapkan pertama terima kasih untuk Bapak Ardi Lauliet ya. Bapak Ardi yang udah traktir saya kopi, thank you Pak. Nanti mudah-mudahan cuannya makin banyak gitu ya. Dan buat teman-teman yang mau traktir saya kopi, yang berhasil cuan dan mau traktir saya kopi, boleh cek link yang ada di description video saya. Nanti di sini ada traktir cuan, teman-teman tinggal klik aja linknya gitu ya. Di sini teman-teman tinggal bisa ya, mau traktir berapa gitu ya. Terserah teman-teman, pembayarannya juga macam-macam, bisa menggunakan beberapa metode gitu ya. Seperti itu dan ya sebelum masuk ke itu saya mau bahas satu persatu saham swing saya dulu ya, saham swing saya dulu. Jadi saham ASRI ya, sehari ini saham ASRI saya udah TP. Ini adalah saham yang saya mention di tanggal 8 September. Jadi belakangan saya tulisin ya tanggalnya supaya saya nggak lupa. Saya kasih kontennya, bikin analisanya kapan gitu. Saya bikin waktu itu tanggal 8, di tanggal 9 saya bersih, saya kalau nggak salah cut loss BEP apa cut loss 1 tick ya saya lupa, dan terus besokannya saya buyback gitu ya dapat di angka 168 kebetulan bersyukur, dan ya hari ini kepentok resist ya kejedot resist saya sendiri udah TP-nya maksimal apa enggak cuman sekitar 5,7 5, berapa persen ya. Nah di sini kayaknya nih ya 180 ya kalau saya nggak salah, 180 181 saya udah TP. Alasannya kenapa kepentok resist tapi telat juga ya teman-teman, telat juga TP-nya. Lalu data transaksinya gimana? Data transaksinya masih oke. Kemarin saya follow Smart Money AT ya. AT kemarin AT BB sama EP. Nah, untuk mover hari ini tanggal 18 September AT-nya masih ada di sisi buyer. Cuma ya ada sedikit cumanya, ini sahamnya ada resist, jadi mungkin ya banyak dari pelaku market ya udah nganggap wah ini harus TP nih, TP dan hit ya. Kemarin analisa buat teman-teman yang ikutan ASRI ya happy cuan gitu ya, mudah-mudahan ada yang ikutan ASRI. Terus juga GZCO, mungkin dari teman-teman nanya gimana GZCO nih. Saya pribadi posisi saat ini floating profit 1%-an dan besok rencananya saya mau buang ya teman-teman. Saya mau buang entah itu TP profit atau BEP ya, karena alasannya apa? Karena ini beberapa hari terakhir nih data transaksinya kurang oke gitu ya. Ini terlihat di sini MG-nya ada di sisi seller. Hari tanggal 18 ya, tanggal 17 juga dia ada jualan dikit sama CC gitu ya. Dan ini menurut saya udah tanda-tanda kurang begitu oke lagi lah gitu ya. Dan ditambah ada pilihan-pilihan saham lain yang menurut saya oke. Jadi saya switching aja gitu ya. Jadi saya switching aja. Seperti itu GZCO. Dan ya mungkin dari teman-teman yang nanya gimana Pewon kemarin, saya bilang mention ini Pewon masih sangat oke menurut saya gitu ya. Menurut saya masih oke. Terus ada yang nanya juga kemarin saya tulis BSDE gimana? BSDE saya transaksinya udah kurang bagus, jujur transaksinya udah kurang bagus, tapi saya mau coba masih keep ya. Saya masih keep dan akan coba ikutin plannya di 10.45, di bawah 10.45. Artinya ya mungkin 10.40 atau 10.35 ya buangnya kalau seandainya break. Tapi ini memang udah jelek sih teman-teman, udah kurang begitu bagus lah ya, jelek banget sih enggak. Harusnya properti dapat angin segar. Jadi kalau yang punya holding stamina atau holding power lebih lama gitu ya, mungkin bisa consider untuk hold. Terus saya juga mau bahas sedikit IPO saham emas gitu ya, IPO saham emas. Jadi buat teman-teman
IPO saham Mas gimana? Saya pribadi ikut gitu ya, tapi ikut dalam jumlah kecil lah ya, di bawah 100 juta. Nah, buat teman-teman yang portonya nanggung atau porto punya dana cash di RDN-nya, saran saya sih ikut aja. Alasannya kenapa? Karena ya ini under nama besar ya, konglomerat ya, apa, grupnya emas itu grupnya MDKA ya, grupnya MDKA. Jadi ya menurut saya ini hari pertama. Nah, ini kan Merdeka Group ya, Merdeka Gold Resources. Jadi menurut saya di hari pertama nih kecil banget kemungkinan akan merah. Jadi justru malah saya merasa hari pertama ini akan akan arah saya rasa. Jadi kendala di saham emas ini adalah kalau seandainya penjatahannya ya, karena penjatahannya saya rasa akan kecil. Kalau saya nggak salah tuh udah bisa tembus sampai 400.000 ya poolingnya ya. Jadi oversubscribe. Jadi kalau buat teman-teman yang ragu juga ya, mungkin pesan 10 lot aja, dapat penjatahannya akan sama kali ya sama yang beli di bawah 100 juta ya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau ada yang nanya gimana IPO sama, saya beli, saya pikir kalau seandainya punya dana cash di RDN nganggur, yang kan sekarang market lagi oke banget ya teman-teman. Jadi mungkin sebagian besar dari teman-teman ya punya posisi lah pegang barang. Kalau nggak pegang barang ya, atau masih bingung gitu ya mau beli apa, ya bisa consider pesan emas seperti itu. Dan saya mau mention juga ini saham yang kemarin saya jadikan WL di tanggal 18 itu ada Koka. Koka gimana? Koka ini hari ini mendadak disuspend tanpa ada UMA. Ternyata saya cari di data web IDX ya. Ini dia melanggar ketentuan ya. Jadi dia berdasarkan prospektus ya pada saat dia listing IPO yang diterbitin tanggal 3 Oktober 2023 ya, 2 tahun yang lalu. Di situ dia menyampaikan bahwa mana ya? Akan mempertahankan pengendalian kepemilikan ya, kepemilikan. Kalau saya nggak salah tuh harusnya dia bisa bertahan sampai dia akan keep di prospektus itu, dia keep beberapa tahun gitu. Tapi ternyata di tahun ini, tahun 2025, dia udah memiliki rencana untuk melakukan akuisisi ya. Dia akan diakuisisi oleh Ningho Lixing Enterprise. Jadi ya saya untuk kali ini saya pendapat banget sama bursa karena ini ya melanggar ketentuan. Kalau dia bilang holding period harusnya di hold ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman ya mungkin ini akan jadi apa ya? Karena market itu nggak pernah, seringnya nggak rasional teman-teman. Jadi ya kalau buat teman-teman yang punya barang silahkan. Saya pribadi udah akan mikir 2 kali untuk entry gitu ya. Saya pribadi gitu ya. Karena saya setuju sih sama bursa, dia suspend alasannya ini. Jadi mungkin kedepannya bursa akan melakukan penelusuran ya, mungkin ya penelusuran terkait rencana emiten Koka ini ya. Tapi yang jelas ya dia udah nggak sesuai lah pokoknya sama prospektus dia ketika dia listing gitu ya, bahwa dia akan mempertahankan kepemilikannya. Yang kedua, kemarin saya mention BRMS, yang mau nanya gimana nih BRMS masih bagus apa enggak. Kalau pertanyaan itu datang ke saya bilang masih bagus. Kemarin saya bilang kalau seandainya koreksi jadi kesempatan untuk entry. Alasannya apa? Data transaksinya masih oke. Siapa yang jadi buyer? Masih dominan foreign ya. Cuma jumlah pembeliannya sudah tidak sebesar kemarin. Domestiknya gimana? Domestiknya mulai ada dari kemarin, emang YU ya, PD juga kalau saya nggak salah, tapi RB juga masih beli konsisten walaupun dalam jumlah yang kurang begitu besar. Saya rasa BRMS masih oke. Kalau teman-teman lihat teknikalnya nih kan harusnya dia kayak ngebase sebelum gerak lagi. Dia cirinya gitu ya, naik kencang ngebase bahkan sampai dekat-dekat ini terus dia gerak lagi. Naik kencang ngebase, naik kencang, naik kencang ngebase, naik kencang gitu ya. Karakternya seperti itu. Jadi kalau seandainya dapat 545 ya gitu ya, menurut saya masih oke. Seperti itu. PTRO gimana? PTRO rasa-rasanya sudah mau dipucuk gitu ya, sudah tanda-tanda dipucuk. Nih, kalau teman-teman lihat kemarin itu bayarnya ini dan dia TP kenyang nih ya, dia kenyang posisinya, harusnya kenyang ya. Saya nggak mau hitungin dia average buy berapa, average sell berapa, tapi dia pasti ya cuan lebar lah gitu ya, cuan lebar. Ini saya udah mention dari mulai tanda-tanda mau break. Jadi kalau teman-teman yang ikut dan beli dan hold ya harusnya cuannya luber ya. Jadi sesuai harusnya ya. Makanya minggu ini luar biasa banget teman-teman. Walaupun saya hilang barang nggak saya sesalin gitu ya. Saya ambil lagi dan ya tetap harusnya bisa cuan walaupun gak maksimal dan it's okay gitu ya. Tinggal ditahan aja euforianya teman-teman, jangan, saya rasa jangan beli pucuk ya, saya rasa menurut saya, karena nih tanda-tandanya udah kurang begitu oke gitu ya. Tadi yang saya sampaikan ya rasa-rasanya, tebak-tebakan saya mungkin bisa salah, tebak-tebakan saya harusnya PTRO ini besok merah gitu ya. Terus saham PP yang lain gimana Bang? BRPT ini justru yang menurut saya masih cenderung oke. Kenapa? Karena
bayarnya ini bukan retail, retailnya di kanan. Ini tanda menarik. Tapi beberapa case di BRPT ini sebelumnya terjadi yang jadi buyer itu bukan retail, retail di sisi kanan, tapi besokannya ya retail di sisi kiri gitu ya. Jadi memang BRPT ini mungkin analisa paling tepatnya adalah ya mantau dia di intraday ya ketika marketnya jalan gitu ya. Ketika marketnya jalan seperti itu, lihat pantau trade booknya. Saya pikir seperti itu. Terus mungkin dari teman-teman juga nanya gimana saham Pak PP yang lain kayak brand bang, kan kemarin sempat dimention mungkin brand berpotensi masuk ke indeks MSCI periode November ya kalau saya nggak salah. Ini juga menurut saya menarik tapi dia belum jebol dia punya resist ya. Jadi ya rasa-rasanya masih belum tandanya brand itu resistnya, nah ini 9.200 belum ada yang berani makan ini. Jadi ya kalau ini ditembus 9.200 ya mungkin ya ke harusnya bisa ke 9.400 ya arah-arahnya ke sini ya. 93, 94 lah seperti itu. Ya, jadi saham Pak PP harusnya sih cooling down menurut saya, tapi saya bisa salah ya. Tapi saham Pak PP kan nggak pernah masuk logika ya. Gitu. Dan besok saham yang menurut saya menarik ya ada MTech Group. Ini semua MTech Group masuk memenuhi syarat yang menurut saya menarik gitu ya. Saya bahas satu-satu. Buka ya, ini Buka ini movernya adalah LG dan LG kembali aktif dan posisinya menurut saya hari ini konfirmasi menarik gitu ya. SCMA juga saya buka chartnya sambil nunggu MTech juga ya. Nah, buka dulu ya. Nah, buka justru menurut saya ini low risk ya. Low risk menurut saya. Kalau saya ini trade plan saya sih sebenarnya. Ya jadi buka menurut saya low risk. Alasannya kenapa? Karena LG mulai terlihat di sisi buyer. Jadi kalau seandainya teman-teman dapat di 150 sampai 155 bahkan 160 juga menurut saya masih oke ya. 160 155 lah ya. Ini menurut saya masih oke buka movernya. Nah, SCMA juga sama, mover yang di sini YP dan YP udah mulai aktif gitu ya. Ya sentimennya apa saya juga sebenarnya sentimennya udah lama ya bahwa akan listing video akan listing tapi masih belum keluar. Tapi ya menurut saya itu MTech juga menurut saya oke ya MTech. Nah, MTech juga oke, retail ada di sisi kanan. Ya, teman kalau ya mungkin MTech malah risknya oke ya. Wow, belasan persen ya karena dia naiknya udah terlalu tinggi. Jadi risknya kurang begitu acceptable. Yang risknya paling oke menurut saya sih buka sebenarnya. Tapi ya itu trading saya besok Koka, BRMS, PT RO ini yang kemarin sorry maksud saya ini besok itu MTech Group sama Bufa. Jadi ya seperti itu minggu ini luar biasa kenyang ya harusnya kalau ya teman-teman kenyang harusnya kalau nggak kenyang ya tinggal pelajari lagi koreksi lagi buka down apa trade-nya gitu ya, tradingnya itu portonya dibuka, yang bikin merah tuh apa, dievaluasi, dan buat teman-teman yang udah cuan lebar, saran saya ditahan euforianya santai-santai aja karena ya khawatirnya kalau kalau euforia gitu biasanya suka over percaya diri dan ngambil posisi yang cenderung gegabah gitu ya, terburu-buru, nanti cuannya diambil lagi sama market biasanya gitu ya. Kalau teman-teman mungkin saya cuma sampaikan aja gitu ya. Jadi itu dari saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Thank you.